Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Belva Faidaz. Kali ini Belva akan bercerita sebuah cerita yang berjudul Sirah Nabawiyah tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Tentunya teman-teman sudah pernah dengarkan kisah keteladanan Nabi Muhammad. Kalau sudah, Belva ulangi lagi ya. Pada tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah lahirlah seorang bayi. Karena ayahnya yang bernama Abdullah meninggal saat ia masih di dalam kandungan. Kelahiran bayi ini disambut oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang. Lalu ibunya yang bernama Siti Aminah menyerahkan Muhammad kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui dan dibesarkan di perkampungan Bani. Disinilah Muhammad menziarahi makam ayahnya. Nah, teman-teman di rumah yang tidak memiliki papa atau ayah, hanya memiliki ibu, tidak perlu sedih ya. Allah sudah menjamin di surah Ad-Duha ayat 6 dan 9 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukanlah dia seorang yatim, ia akan melindungimu. Fa'ammas sa'ila fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Nah, teman-teman di rumah tidak perlu sedih lagi ya. Allah sudah menjamin di surah Ad-Duha ayat 6 dan 9. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan menjamin surga untuknya. Dan barang siapa yang menghardik anak yatim, Allah akan murka terhadapnya. Sebagai seorang yatim, Muhammad tidak dapat merasakan lama kasih sayang ibunya. Karena Siti Aminah meninggal saat ia berusia 6 tahun. Tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Mau tak mau, Muhammad harus menjadi anak yang mandiri. Inilah cara Allah untuk mendidik Nabi Muhammad menjadi pribadi yang kuat. Umur 12 tahun, Muhammad pun ikut berdagang ke negeri Syam. Sejarah Nabi Muhammad saat berdagang dikenal dengan sifat sidik yang artinya jujur. Nabi Muhammad tidak pernah bohong selama berdagang. Bohong itu dosa, teman-teman. Karena sifat sidiknya, Muhammad pun dipercaya oleh seorang janda kaya yang bernama Siti Khadijah. Muhammad pun menikah dengan Siti Khadijah. Saat itu, Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Umur 40 tahun, Muhammad pun beruzlah di Gua Hira. Di sini lalu malaikat Jibril turun dari langit dan mengantarkan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 2 tahun kemudian, Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 3. Nabi Muhammad wafat saat usia 63 tahun. Nah, sampai situ dulu ya cerita Belva. Kisah teladan dari Nabi Muhammad di atas ada sikap yang harus kita contoh, yaitu sikap sidik yang artinya jujur. Kita tidak boleh bohong dalam perkataan, perbuatan maupun tindakan. Kita harus menjadi anak yang mandiri seperti Nabi Muhammad. Nah, sebagai penutupnya, Belva nyanyiin satu lagu ya. Lagunya berjudul Hasbi Rabbi Jalallah. Hasbi Rabbi
hijallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semoga Belva bisa bercerita lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi